saya, Rocky dan Jumhur memberikan saran kepada Prof. Dasko tentang urusan Tom Lembong dan Hasto. Pak Dasko bilang, tenang Bang, malam ada perubahan besar-besaran. Kan seorang presiden tuh jarang-jarang mengeluarkan kata itu, apalagi abolisi itu kan nggak tahu kapan pernah ada abolisi. Kenapa presiden menggunakan itu? Karena dia itu kan nemua juga. Prabowo itu punya agenda untuk bangsa. Persoalannya, dia ini seperti campur dengan kotoran. Jokowi dan orang-orang ini kotoran. Bagaimana benalu-benalu kotoran ini dibersihin? Jadi itu yang takes time. Dasko adalah motor daripada pemberian amnesti dan abolisi sejak awal. Dasko itu adalah demokrasi, D-nya. Stability Consolidation Commander. Jadi Dasko adalah komando daripada demokrasi dan konsolidasi sosial. Pemimpin besar seperti Prabowo, dia agak keropos di dalam negeri. Dua kekuatan ideologis tidak mendukung dia. Satu kekuatan nasionalis, Megawati. Satu kekuatan Islam. Kelompoknya Anies Baswedan. Ketika Menteri Hukum memaparkan alasan kenapa memberikan Tom dan Hasto itu kebebasan, itu karena alasan persatuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Madilog, Agustus belum lagi beranjak sepekan, tetapi sejarah sudah meneteskan sesuatu yang dalam banyak hal tidak disangka oleh orang. Prabowo memberikan sesuatu yang jarang juga dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Beliau memberikan amnesti dan abolisi kepada dua orang tokoh dalam sejarah nasional hari ini, yaitu Tom Lembong dan Hasto Kristianto. Ada banyak yang bersyukur, itu terlihat dari padatnya Cipinang tadi pagi ketika terjadi pembebasan, dan ada juga kalangan yang mempertanyakan. Tak jarang yang mempertanyakan ini juga kadang-kadang terlihat tidak konsisten, karena sebelum-sebelumnya mereka juga banyak menyoal persoalan ini, terutama dalam kasus Tom Lembong. Kita akan mencari tahu apakah ini sebuah bukti kebesaran hati, apakah ini sebuah upaya rekonsiliasi, atau justru mungkin kita juga bisa bertanya-tanya apakah ini pengkhianatan terhadap hukum. Mengapa saya katakan demikian? Karena ada banyak juga isu yang mengatakan ada pertemuan-pertemuan politik yang dilakukan sebelum keputusan ini keluar. Untuk itu, kami Madilog menghadirkan Bang Syahganda Nainggolan, seorang yang dalam banyak hal mungkin bisa kita anggap sebagai representasi lah, bisa mewakili suara dari seseorang, dalam hal ini Pak Dasko, Pak Sufmi Dasko. Terima kasih Bang Syahganda. Terima kasih. Saya lupa memperkenalkan bahwa Abang adalah Ketua Dewan Direktur Grid Institute. Terima kasih untuk waktunya, Bang. Terima kasih kembali. Kami mendapat kabar bahwa beberapa saat sebelum putusan pemberian amnesti dan abolisi ini keluar, ada pertemuan politik lah antara Pak Dasko, Pak Prasetyo, dengan di pihak lain Ibu Megawati dan Mbak Puan Maharani. Saya ingin konfirmasi dari Abang, dan kalau ini benar, apakah ada ada skenario-skenario politik tertentu yang justru sebetulnya lebih mendasari pemberian dua hal ini? Ya, pertama saya disclaimer dulu ya. Disclaimer bahwa saya nggak ada hubungan dengan Prof. Dasko dalam konteks tadi seolah-olah saya bisa menyimpulkan dia. Siap. Ya, tapi memang kemarin saya, Rocky dan Jumhur memberikan saran kepada Prof. Dasko tentang urusan Tom Lembong dan urusan Hasto. Kemarin itu kira-kira kapan? Ya, kemarin siang ya. Kemudian Pak Dasko bilang, tenang Bang, malam ada perubahan besar-besaran. Ada yang mengejutkan ya. Jadi kita bilang ini harus diselesaikan segera. Memang urusan Tom Lembong dan Hasto ini kan menjadi persoalan yang menyita masyarakat. Betul. Dan yang kedua, saya, Rocky dan Jumhur saat ini sudah gelisah karena kita melihat energinya Pak Presiden itu dalam suasana keterpecahan ya, itu tidak begitu kuat untuk menjadi presiden dengan tema-tema dia yang menonjolkan tentang kedaulatan negara, kemandirian,
tidak mau inferior di mata asing dan lain-lain gitu. Jadi kita melihat energinya kurang cukup, jadi sehingga kita merekomendasikan agar memang kasus Tom dan kasus Hasto ini bisa direspon dengan baik dan tepat gitu. Jadi di situ aja keterlibatan kita. Kalau keterlibatan dia dengan urusan pertemuan dengan Bu Mega dan lain-lain, saya nggak tahu gitu. Oke. Abang kan mengatakan itu kemarin. Iya. Malamnya terjadi sesuatu. Iya. Apakah abang merasa bahwa begitu ampuhnya apa yang abang katakan, atau justru sebelumnya sudah ada bukan prakondisi, sebetulnya itu tinggal menunggu saja malamnya dan sudah ada arrange. Nah, kalau yang kita lihat ini kan memang kan di mana sih persoalan pokok dari cerita kita tentang Tom Lembong dan Hasto ini kan sebenarnya kan. Kalau menurut saya kan yang paling terpukul buat Bapak Presiden kita adalah ketika Bapak Presiden itu di Eropa, ya ketemu dengan Presiden Uni Eropa, von Ursula. Ya. Dia berhasil, Ursula von Leyen atau apalah ya. Dia berhasil melakukan perundingan antar negara dengan negara raksasa besar Eropa, ya, di mana kita perundingan dagang kita itu cukup bagus, ya bagus walaupun itu untuk era lalu tidak bagus, tapi era sekarang bagus lah, 0-0 ekspor impor kita dikenakan sana 0 sini 0. Kita diundang defile di Bastille di Prancis, ya, hari Bastille Day itu ya, dihormatin. Tapi tiba-tiba kita dihentakkan dengan Amerika yang membuat kita jadi negara kecil, negara malu, ya kan, negara yang kita tidak gagah untuk berunding, kita kena 19%. Plus, ya. Plus, yang plusnya lebih banyak lagi kan gitu kan. Betul. Kayak orang kita inferior melawan Amerika. Padahal Prabowo ini wataknya, seandainya dia 15 tahun lalu, ya ketika dia masih bersama teman-teman kelompok yang 15 tahun lalu itu melawan Jokowi, 2014 apa segala, pasti dia bisa ngelawan Trump. Ya, sekarang kenapa dia nggak bisa melawan Donald Trump? Nah, kalkulasinya untuk seorang pemimpin besar seperti Prabowo, dia agak keropos di dalam negeri, kekuatannya. Ya, kekuatan keroposnya itu karena apa? Karena dua kekuatan ideologis tidak mendukung dia. Ya kan, kekuatan ideologis, satu kekuatan nasionalis, di Indonesia cuma ada dua. Yang Megawati, satu kekuatan Islam. Kelompoknya Anies Baswedan. Jadi di situ kita tidak melihat Tom-nya saja, ya, tapi Tom sebagai bagian daripada kelompok Islam ideologis. Anies dan kawan-kawan di situ kan kelompok Islam ideologis, ya kan. Nah, kelompok di Hasto kelompok nasionalis. Bagaimana dia mau tegak di mata Donald Trump? Ya, kalau yang ada di sekitar dia cuma Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, Luhut Panjaitan, apa segala gitu-gitu yang mau berunding dengan negara raksasa. Nah, itu menurut saya poin paling penting yang saya lihat, membuat Prabowo ini harus mengkonsolidasikan sebuah kekuatan yang disebut persatuan nasional dan ideologis. Itulah makanya ketika saya melihat Menteri Hukum memaparkan alasan kenapa memberikan Tom dan Hasto itu kebebasan, itu karena alasan persatuan. Ya kan? Betul kan? Alasannya dia garis bawain persatuan nasional. Karena kita dengan terpecah-pecah itu, Prabowo tidak punya kekuatan, khususnya ketika dia keliling-keliling dunia ini pengen menjadi pemimpin besar di dunia. Gitu. Rekonsiliasi inilah yang kemudian menjadi dominan, menjadi raison d'être dari pembebasan dua orang ini. Iya dong, itu sebenarnya kan udah kelihatan lama. Ya, berkali-kali memang Prabowo berusaha untuk mendekatkan diri dengan kelompok nasionalis ideologis dan kelompok Islam. Ya, kelompok Islam itu dari awal misalkan Dasko coba menggalang, ya termasuk saya lihat dengan Habib Rizik ketemu berapa kali dengan Pak Egy apa segala gitu ya, berusaha menggalang kan gitu. Tapi kan kemudian gagal karena misalkan kelompok lama, kelompok Jokowi ini masih dominan dalam menggendong, membonceng Prabowo ini, meskipun itu konsekuensi dari yang saya sering sebut sebagai kudeta merangkak, Prabowo berkuasa melalui mereka. Tapi kan ini kan kemudian menyusahkan, karena apa? Karena jumlah power realnya kurang sebagai sebuah bangsa, gitu loh. Jadi wajar kemudian mereka terus mengejar. Kan kita lihat kan Dasko misalkan tadi disebutkan oleh Pak Darmawan mengupload di Instagramnya, jadi bukan pengetahuan bisik-bisik, itu secara publik dia kasih tunjuk, ini gua berunding nih. Gua yang ngasilan pembebasan ini. Memang Dasko adalah
motor daripada pemberian amnesti dan abolisi sejak Iya. awal. Saya tahu, saya lihat Instagramnya, saya pelajari. Kadang-kadang ketika saya ketemu, saya tanyakan, ya dia pernah memberikan sama saya foto dia berdua dengan Ibu Megawati masih 6 bulan lalu kalau nggak salah dia udah kasih lihat saya, ini loh Bang, nih aku baru ketemu Mega nih berdua aja gini-gini. Dia pernah ngomong gitu. Jadi ada memang misi dari Presiden Prabowo ini untuk merangkul secara serius Ibu Megawati ini sebagai kekuatan marhen sosialis Indonesia, ya kan, nasionalis. Nah, satu sisi kelompok Islam juga, karena Indonesia ini sepanjang sejarah cuma 2 itu aja, Islam sama nasionalis. Gitu loh. Jadi nggak bisa kalau itu ditinggalkan, maka Prabowo nanti akan mengalami kesulitan bargain di dunia internasional. Kalau kita lihat ke belakang, banyak sekali kalangan yang mengatakan bahwa masuknya kedua orang ini ke dalam perkara dan kemudian masuk penjara itu diakibatkan oleh dendamnya Pak Jokowi. Banyaklah yang mengatakan seperti itu, dan kita tidak harus kemudian menelusuri ini benar atau tidaknya. Tapi apakah masuknya kedua orang yang merupakan representasi representasi Anies yang Muslim, kemudian Hasto adalah representasi nasionalis, itu dianggap sebagai kasus yang blessing in disguise oleh Pak Prabowo. Ini kesempatan untuk merangkul mereka. Bisa begitu? Dengan kemudian diberikan abolisi dan amnesti ini? Enggak juga. Sebenarnya ini kan karena Prabowo kan terlalu tenggang rasa ya terhadap jejaring-jejaring Jokowi yang masih kuat di dalam. Ya karena dia istilah Rocky Gerung harusnya ada radical break, segera tunjukkan baik ideologisnya keputus maupun jejaring ya di aparat, di jaringan BUMN misalkan. Prabowo harus menurunkan intelijen. Ya, siapa aja yang mendapatkan kontrak-kontrak besar di Pertamina, di PLN, di Bulog, di apa masih banyak nggak orang-orang Jokowi? Berapa banyak? Sehingga mereka punya logistik yang tetap cukup kuat. Ya. Ini kan harus dihitung. Kalau ini memang keberlanjutan, ya seperti klaim-klaim yang selama ini Prabowo dan Jokowi dulu bilang ini rejim keberlanjutan, ya mereka akan mati di situasi 58% yang juga dipertanyakan orang. Ya kan, tidak ada kekuatan ideologis yang dari Bu Mega dan dari kelompok Anies dan lain kelompok Islam. Nah ini kan bahaya untuk suatu permainan yang besar. Kecuali Prabowo mau jadi presiden seperti Jokowi yang ala kadarnya aja, ya kan? Yang mediocre lah katakan. Mediocre gitu. Tapi kalau dia true leader, dia harus kayak seperti Soekarno, harus seperti Soeharto. Dia harus merangkul sebanyak-banyaknya. Yang intinya itu yang ideologis. Sekarang ya PDI sama kelompok Islam itu. Ini yang dia lakukan catur politiknya. Saya kembali bertanya begini. Apakah ini juga dilakukan sebagai salah satu, atau katakan saja bisa kita nilai sebagai upaya untuk memutus ketergantungan lah, ikatan lah, atau apapun namanya dengan Jokowi? Ya kalau menurut saya kan tidak segampang itu juga. Ya misalkan ketika kita lihat kembali kemarin waktu presiden ke Solo, ya kan? Kalau presiden itu memang sesuai dengan keinginan pihak, itu kan selalu kalau ada acara maunya pembukaan kan? Iya, betul. Ya nggak? Nah tapi kan dia tidak datang di pembukaan, dia datangnya di penutupan. Tapi kenapa bisa ada 2 setting acara? Satu Kementerian Budi Ari, Koperasi membuat acara di Klaten, satu lagi di Solo oleh PSI, Budi Ari juga di sini. Iya kan? Iya. Jokowi lah kira-kira gitu, dua-duanya. Lingkaran mereka lah. Lingkaran mereka. Sehingga apa? Sehingga Pak Prabowo, ya, ketika dia tidak datang di pembukaan, dia tidak bisa juga tidak datang di penutupan karena besoknya dia harus ke Klaten, yang dekat dari Solo gitu loh. Jadi menurut saya memang ini political game yang mungkin bisa cepat bisa lambat. Jadi kalau upaya atau itu sebuah upaya fight accompli dari mereka kepada Pak Prabowo. Bukan fait accompli, ini kan soal approaching ya. Approaching bukan artinya gini. Mereka kan punya historical legitimasi ya bahwa mereka yang memenangkan Prabowo. Ya kan? Nah, walaupun pemenangan itu adalah pemenangan dalam konteks cuma sekedar kekuasaan belaka. Mereka tidak pernah mikirin rakyat kan selama ini kan. Kelompok-kelompok Jokowi ini kan penghancur aja sebenarnya kan gitu. Tapi mereka punya legitimasi. Dia bilang Pak Prabowo kalau nggak ada Gibran kamu nggak menang kan kira-kira gitu. Tapi itu kan sudah mau setahun.
Iya. Prabowo kan nggak bisa tunduk pada itu. Dia harus tunduk pada pikirannya, cita-citanya, cita-cita bapaknya, cita-cita bangsa Indonesia. Untuk apa? Mengembalikan Indonesia ini menjadi negara sesuai dengan cita-cita proklamasi. Abang yakin dengan yang tadi abang katakan Apa bahwa itu? Prabowo lebih tunduk kepada cita-citanya, pada pemikiran bapaknya, pada apa dibanding misalnya loyalitasnya dalam tanda Ya petik pasti, dan pastinya terhadap begitu. Jokowi. Pastinya begitu. Tapi kan dia harus membayar tadi kan, Iya. membayar ongkos kan. Dia mau begitu, Mhm. ya kan? Tapi kan ada komitmen-komitmen yang belum selesai mungkin. Iya. Ya kan, yang dia harus bayar juga gitu loh. Ya kan, kalau presiden kita ini kan dia mau apa? Mau semua harta-harta yang tidak diurus benar, Hmm. tambang, sawit, apa segala, dia ambil negara, balik ke negara. Sementara orang-orang yang ini dulu yang menguasai ilegal mining, ilegal sawit dan lain-lain ini adalah bagian dari kekuasaan Jokowi. Ya. Ya tentu kan mereka komplain dong, loh Pak, kita kan kontributor pada pemenangan pemilu. Kenapa sekarang sawit saya diambil? Kenapa tambang saya dipersulit? Kan itu kan terjadi. Oke. Iya nggak? Iya, Nah, iya. belum lagi menteri-menterinya yang nggak punya kualitas. Ya kan, misalkan di Kementerian Perumahan Rakyat, saya kemarin ketemu Fahri Hamzah 2 hari lalu di Grand Melia. Dia bilang nggak ada kan? Menterinya mau berar ya. Ya, saya ketemu Wamennya kasih informasi ke saya bahwa tidak ada penyerapan anggaran, nol dia bilang, dalam Kementerian Perumahan Rakyat. Ya kan, jadi yang diklaim-klaim mereka selama ini atau kementeriannya itu sebenarnya sebuah kebohongan publik. Ini cerita Wamennya langsung Iya, sama Fahri. saya. Fahri Hamzah ada di situ, Hariman Siregar ada di situ, Bursa Sarnobi, beberapa aktivis, ketua kami dulu Kartika, ketua GMNI apa segala ada di situ. Fahri ngomong begitu, bahwa nggak ada yang dilakukan oleh kementerian itu. Belum lagi kita lihat kementerian lain, MBG yang belum jalan. Iya. Koperasi Desa Merah Putih, tantangan masih berat, baru sekedar legal, apa segala. Program-program strategis Pak Presiden ini masih jauh dari harapan. Oke. Ya kan? Dan dia harus mengejar itu. Kalau mengejar itu, teorinya itu energi dia kurang. Nah, makanya dia harus memutus rantai ini, yang orang-orang dari kalangan gelap ini dicari orang-orang dari kalangan terang, yang harus mendorong dia untuk punya speed yang tinggi. Seyakin apa Bang Saganda bahwa Prabowo dengan melakukan ini adalah memutus rantai terhadap Jokowi itu. Sementara misalnya ada banyak hal yang bisa dilakukan bahkan bukan saat ini, kemarin-kemarin misalnya mereshuffle kabinet yang tadi terlalu Jokowi heavy itu. Ya kan kita bisa melihat orang kan dari historinya kan. Dari historinya kan orang dia punya pikiran atau enggak. Kalau Jokowi nggak punya pikiran, bacanya Shinchan kan gitu kan. Dia punya pikiran, bacanya buku-buku yang berat lah ya kan, Ray Dalio buku tentang fiksinya aja Ghost Fleet misalnya. Ghost Fleet, revolusi yang paling baru sekarang tahun 2024, orang Belgia itu bukunya dia baca itu tentang revolusi Indonesia, tentang apa. Itu top lah. Kalau Prabowo sih dari segi itu dia sangat banyak membaca buku-buku tentang bangkitnya sebuah bangsa, Why the Nation Fail, apa segala. Jadi saya percaya itu dan percaya historinya, percaya keluarganya, percaya ini bahwa mereka itu punya agenda untuk bangsa gitu loh. Nah, persoalannya ya kan dia ini seperti campur dengan kotoran. Jokowi dan orang-orang ini kotoran kan kira-kira. Kalau dia kan bersihnya, temu kotoran. Nah, ini dia harus bagaimana benalu-benalu kotoran ini dibersihin. Jadi itu yang takes time. Jadi saya percaya tapi takes time. Nggak mungkin dia bisa melakukan pembenahan itu secara cepat. Soal takes time, apakah setahun ini tidak terlalu lama? Atau Abang melihat bahwa mungkin deadline-nya memang setahun. Setelah itu bersih, beres. Kalau dalam bahasa Al-Quran, tidak lagi talbisul haqqa wal batil misalnya. Tidak lagi mencampur adukan tadi. Ya, kalau saya kemarin rapat dengan Jumhur dan Rocky Gerung ya, tentang memandang situasi ini, ya tentu kita berusaha ini ada siklus tahun. Nah, dan saya kalau Rocky kan istilahnya radical break. Radical break itu kan suatu pikiran yang ekstrim menurut saya betul. Ya kan. Nah, kalau saya sih sebenarnya yang penting ada evolusi dipercepat. Jadi bukan revolusi. Evolusi tapi dipercepat kan gitu. Karena tidak mungkin dia karena kalau terlalu evolutif tiba-tiba 5 tahun kan? Ya, kalau evolutif makanya dipercepat ya, dipercepat. Misalkan orang bilang ini FUFA harus diganti. Ya kan? Ya, itu kan maunya forum purnawirawan TNI, maunya kelompok-kelompok kritis apa segala. Tapi kan
bagi presiden kan itu ada satu kesulitan. Karena apa? Karena kan dia kan berutang budi sama Bapak ini. Kan kira-kira Dan gitu. kalaupun tidak berutang budi, urusannya kan konstitusi itu. Susahnya itu gimana caranya coba mengakalinya? Kenapa susah? Kalau konstitusi mah nggak ada susahnya dong. Nggak ada susahnya ya? Nggak ada susahnya. Itu kan bisa presidennya tetap, wapresnya diganti. Kan gitu. Oke, Ya kan itu gampang konsensus DPR, Iya. DPD, besok Gibran langsung Jadilah ganti. ya. Kan gitu. Kalau soal legal. Ya. Legal. Iya, Karena iya. kita tahu di Indonesia ini Gibran aja yang tidak punya hak konstitusi, kemudian konstitusinya dirubah sehingga dia menjadi anak haram konstitusi. Kan kira-kira gitu. Oke. Nah, problem kita ini bukan soal itu, tapi ketegaan seorang presiden terhadap wakil yang selama ini menemani dia untuk maju. Kan kira-kira gitu. Iya, Jadi iya, itu iya. tadi antara forum perwakilan TNI, ya Sunarko CS apa itu, Pak Tri Sutrisno dengan realitas yang terjadi itu agak susah menurut saya. Jadi bukan soal radical break, mungkin kita secara simboliknya susah, karena Gibran ini kan simboliknya kan, Iya, iya. susah. Tapi orang-orang yang kerja untuk pembangunan, yaitu menteri-menteri ini harus dievaluasi. Terutama menteri-menteri yang strategis, MBG, koperasi, ya kemudian beras nih, isu beras, pangan nih sekarang kacau balau, ya Iya. kan, kemudian apalagi nih, energi, misalnya, itu mesti dievaluasi serius. Iya, iya. Ya, mungkin perumahan juga termasuk. Yang menurut saya, inilah kalau ini gagal, maka Indonesia gelap itu sekarang berlanjut jadi Indonesia cemas. Iya, iya. Ya kan sekarang kan demonya Indonesia cemas. Karena apa? Karena tidak bisa dibuktikan dari ini semua yang tadi, yang strategis, mengkonversi jadi lapangan kerja baru. Harusnya itu, ya itu lapangan kerja itu, misalnya di tempat Marwarar, kalau ada 150.000 aja, nggak usah 3 juta lah, dia klaim 3 juta setahun. Saya bilang 150.000 aja lapangan kerja baru, itu kalikan 4. Maka dia akan menyerap 600.000 orang. Lumayan. Lumayan dong. Nah kalau Koperasi Desa Merah Putih, ya 80.000 menyerap 5 orang aja, 400. udah 400.000. Iya, iya. Berarti sudah 1 juta. Iya, iya. Belum lagi MBG yang bisa menyerap lapangan kerja, ya dan lain-lain. Ini kan nggak terjadi, semuanya fiksi. Ya kan nggak ada pencapaian. Kalau presiden itu kan mungkin orang asal bapak senang. Ya kan, misalkan Pak Dadan, Profesor Dadan, mungkin dia orang baik, tapi ketika dia mengatakan pencapaian kami sudah lebih besar daripada jumlah rakyat Singapura, ya ngapain dibandingkan dengan rakyat Singapura? Ya kan, Singapura kan itu 3 juta, 4 juta. Ini kita bicara yang mau disubsidi, itu 81 juta. Katakanlah sekarang nggak 81, katakanlah 30 juta. Ya kan, sepertiganya, misalnya seperti itu. Atau 27 juta lah sepertiganya. Tapi kan itu nggak ada pencapaian. Sekarang kan baru 5 juta. Misalnya gitu. Jauh sekali ya? Jauh sekali. Belum lagi tadi rumah apa segala. Ini presiden harus mendengar suara-suara itu dari intelijen yang benar. Oke. Ya kan, ini sekarang menurut saya belum. Iya. Belum nih. Dia belum tahu. Dia masih quote and quote masih ada masih dapat data-data ABS itu. ABS. Tapi banyak juga yang menilai bahwa pemberian amnesti dan abolisi ini adalah, katakan saja semacam, mungkin agak dramatis saya katakan, pengkhianatan terhadap supremasi hukum. Jadi politik menjadi di atas hukum. Bagaimana menurut Abang? Ya, ini kan situasinya kan kita bukan situasi yang tenang kan, bukan situasi yang memilih baik atau buruk. Ini kan memilih buruk atau lebih buruk. Oke. Iya kan, kalau teman-teman yang mengkritik Presiden Prabowo memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto, dia ansih melihat dari soal hukumnya. Ya kan, kenapa kasus koruptor itu diberikan amnesti dan abolisi. Ya kan, saya yang kasusnya politik sudah sekian lama, setahun lalu udah menuntut Pak Dasko ketika saya menanyakan kalau saya mau menjadi bagian dari pendukung kekuasaan, bagaimana nasib saya di penjara, Habib Rizik, Jumhur, apa segala ini yang ribuan orang, saya bilang. Oh itu kita berikan nanti Bang amnesti dan rehabilitasi. Itu omongan Pak Dasko setahun lalu. Nah makanya saya ketika teman-teman tuh mengkritik, satu sisi saya merasa memang ya sedih juga, harusnya saya duluan dong. Iya kan, karena saya ini kan pernah dituntut 6 tahun penjara, artinya saya hak politik saya itu secara norma itu udah hilang. Iya kan, padahal saya itu dituntut oleh undang-undangnya pun udah dicabut. Ya kan, Undang-Undang Nomor 1 1946, Undang-Undang Kolonial. Oh, khas dari artikelen ya? Bukan? Iya, semacam itu. Dan itu waktu saya sidang, jaksanya bingung nih, ini undang-undang apa gitu loh.
nggak pernah digunakan gitu loh. Ya kan waktu saya kasus menolak Omnibus Law dulu sama Jumhur, sama Anton Permana dan lain-lain. Banyak sekali kan, ada 1.000 mungkin orang yang ditangkapin oleh rejim Jokowi dulu. Nah, kenapa nggak kami duluan? Oke, ya kan? Saya tadi sudah WWN sama Pak Dasko, dia minta data-data lagi ulang supaya 1 bulan ke depan ada pemberian rehabilitasi atau amnesti atau apapun kepada saya dan teman-teman yang banyak sekali ini ya. Di luar itu, kasus Tom dan Hasto, saya tuh mengapresiasi langkah Presiden Prabowo. Sangat mengapresiasi. Karena apa? Karena justru persoalannya itu terlalu dipolitisasi menjadi politik. Ya kan? Dipolitisasi sehingga ketika Hasto misalkan mulai mempersoalkan Jokowi, ya kira-kira habis pemilu, ya dia termasuk yang paling vulgar menyerang Jokowi di publik, menyerang dalam pengertian kebebasan berpendapat, termasuk Pak Hasto pernah saya undang bulan September tahun 2024, atau bulan Juni kalau salah atau Juli, itu dia mengkritik Presiden Jokowi, masih presiden Pak Jokowi. Ya itu kan bagian dari kebebasan berpendapat. Iya nggak? Kenapa mesti dikriminalisasi? Dihubungkan dengan urusan urusan si Harun Masiku, yang Harun Masikunya pun nggak tahu di mana sekarang. Ya kan, kalau dia mau ditangkap Hasto ini, ya Harun Masikunya dulu dong tangkap. Ya, negara sebesar Republik Indonesia, masa nggak bisa nangkap Harun Masiku? Kalau Harun Masiku nggak bisa ditangkap, kenapa Hastonya dikaitkan? Kan ini kan kacau balau nih negara, ya kan? Bukan saya bilang bahwa Hasto tidak punya pelanggaran hukum atau apa, ya kan? Itu kan urusan lain. Tapi yang paling penting, ini urusan sebenarnya masih bisa dipospon sampai Harun Masiku ada, misalnya seperti itu. Nah, tapi kan terlalu berat nuansa politiknya, di mana rejim Jokowi itu pengen Hasto masuk. Yang saya lihat, saya sebagai pengamat, ya kan ini bukan fitnah. Saya sebagai pengamat mengatakan itu. Begitu juga Tom Lembong. Berapa banyak menteri-menteri sebelum Tom Lembong yang lebih vulgar dalam mengambil kebijakan, ya kan? Dan kemudian Tom Lembong dinyatakan tidak ada mens rea dan tidak ada unsur kejahatannya dan tidak ada penerima. Itu ditegaskan hakim bahkan dalam pengadilan sidang, ya? Iya kan? Nah, kenapa Tom Lembong bisa menjadi tersangka? Kan karena dia mendukung Anies secara terang-terangan, ya, yang dia memberikan satu selama kampanye memberikan satu argumentasi alternatif atau kontra terhadap narasi yang dibangun oleh Jokowi yang mengatakan sukses. Ya kan, Tom Lembong kan sebagai inti daripada tim Anies mengatakan tidak sukses. Sama seperti Sudirman Said kan yang pernah mengalami menterinya Jokowi, dia bilang lu tidak sukses, kan gitu. Kenapa ditangkap? Kenapa di ini? Misalnya kayak gitu. Nah, tiba-tiba tuntutannya 7 tahun. Sana tuntutan, sini 7 tahun. Oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia. Nah, makanya kemudian timbullah kericuhan di masyarakat serius. Masyarakat itu baik terorganisasi secara partai, Ibu Megawati ya sudah bilang berkali-kali bahwa dia tidak akan mendukung, ya kan, Prabowo, ya. Dan dia ngomong juga ke Rocky ngomong ke saya. Jadi Megawati ngomong ke Rocky ngomong ke saya. Bahwa Megawati tidak akan mendukung Prabowo jika Hasto tidak dibebasin. Ini kan bargain politik, bukan urusan hukum. Iya. Ya kan? Akhirnya mungkin itu menjadi pikiran buat Pak Prabowo yang pengen persatuan. Ya, kalau misalkan Hasto terlibat dalam skandal seperti Setia Novanto dulu, triliunan apa segala, oke lah, publik tidak mungkin akan membela dia kan. Kalau sekarang kan semua orang membela Hasto dan membela Tom Lembong. Dengan kata lain, tuduhan bahwa ini adalah menjadikan supremasi politik di atas hukum bagi abang sendiri tidak. Dengan kasus kalau yang Tom kasus dan ini justru ini memang menjadi politik, bukan menjadi hukum. Kalau dia menjadi hukum murni, ya memang Presiden nggak perlu intervensi. Kan itu kan intervensi. Kalau Presiden punya kartu truf namanya, kalau kita main kartu, ada kartu trufnya. Kartu trufnya ini adalah amnesti tadi, abolisi apa segala. Hak prerogatif itu. Iya dong. Kenapa orang ini mengeluarkan kartu truf?
Kan seorang presiden tuh jarang-jarang mengeluarkan kata itu. Apalagi abolisi itu kan nggak tahu kapan pernah ada abolisi. Betul. Amnesti nggak tahu kapan pernah ada. Kalau gerasi sih karena permohonan dari Kalau mana? amnesti kan dulu zaman-zaman zaman-zaman Habibie ada. pemberontakan juga sempat Habibie tuh. pernah mengeluarkan Sri Bintang, Dita iya, Indasari amnesti apa juga. segala amnesti kan. Iya. Tapi kalau abolisi hampir nggak ada misalnya seperti itu, ya kan? Nah, kenapa presiden menggunakan itu? Karena dia itu kan nemuak juga. Dia udah ngasih gaji kenaikan hakim gajinya dinaikin 280%. Jaksa-jaksa sudah dibina, dikasih kekuasaan lebih besar untuk nangani korupsi apa segala gitu. Kenapa nggak? Lu ini gimana sih gitu loh? Kalau aku jadi presiden kira-kira gitu. Tidak misalnya lebih ini ya. Ya saya bukan tidak setuju ya, karena saya juga melihat bahwa dari semula ini adalah urusan politik misalnya. Tapi tidakkah misalnya presiden juga berpikir justru hakim-hakim yang katakan saja masih bisa di-remote dari luar itu yang kemudian juga dapat sanksi lah atau apapun namanya. Kan lebih. Bukan, ini kan bukan soal sanksi. Ini kan ada orang di dalam penjara. Ya, yang dia ini terkait dengan sebuah kekuasaan dan sebuah kelompok. Kekuasaan itu namanya Megawati. Artinya mereka ini sebuah partai yang besar. Yang kuat lah, yang besar, ya betul. Dan mewakili satu paham tadi. Kalau Tom Lembong dalam satu komunitas. Jadi bukan personal korupsi sebagai misalkan birokrasi atau menteri apa gitu. Enggak, ini yang ada satu komunitas besarnya. Dan itu membutuhkan, yang saya bilang tadi, ketika ada peristiwa Trump dan Prabowo, yang Prabowo merasa sebagai bangsa kok kita jadi kecil gitu ya. Kecilkan, ya dia butuh itu, dia butuh orang-orang yang mengajarkan dia, bukan mengajarkan, berdiskusi sama dia tentang spirit of fighting, spirit of freedom, spirit of resistensi terhadap negara-negara kapitalis seperti Trump, Amerika ini. Nah kalau dia nggak ada, dia cuma ketemu Erlangga, ketemu Bahlil, ketemu ini. Di mana energinya? Nggak ada. Betul. Di mana orang-orang seperti itu punya energi? Sri Mulyani yang ketika dari Indonesia dituduh senturi oleh Amerika ke World Bank, World Bank ditarik begitu aja. Jadi kan dia agen-agen asing yang ada di Indonesia nih semua. Ya kan? Nah Prabowo kan harusnya punya agen-agen Indonesia yang dia buat di asing gitu loh. Kebalikannya. Kalau kita refer kembali kepada apa yang dikatakan oleh Abang tentang bukan janji sebetulnya ya, apa yang pernah diucapkan oleh Ibu Mega. Dengan kata lain bahwa Ibu Mega dan PDIP akan segera membantu Pak Prabowo. Udah kan? Dan mungkin juga masuk ke dalam kabinet misalnya. Kalau yang dia umumkan sudah dong. Seluruh jajaran PDIP mulai malam ini, tadi malam dia ngomong, mendukung pemerintah. Mau masuk juga ke pemerintahan. Ya itu menurut saya sih wajar aja. Harapan untuk adanya reshuffle mulai terbit kembali, wajar. Ya wajar dong, kan wajar kan. Kalau dia mau bagian dari kekuasaan, ya kan itu kan namanya politik itu kan siapa dapat apa juga. Iya betul. Iya nggak? Kalau kita mau ngajak Megawati, mengajak kelompok Islam bersatu nih, nasionalis Islam di bawah kepemimpinan pemimpin besar. Revolusi Prabowo misalnya gitu. Ini orang nih cuma dipakai namanya. Ya nggak bisa dong. Kan? Jangan kayak Nasdem. Nasdem masuk kekuasaan, saya nggak mau menteri, ngapain lo ngomong gitu? Nggak bisa dong. Kalau mau masuk, PDI minta 5 misalnya. Kenapa? Iya. Ya kan? Habib Rizik, Anies apa segala masuk, gue minta 5, 10. Siapa lagi? Ya buang aja semua orang PDI, orang Jokowi yang 17 itu. Oke Bang, Abang kan itu? juga dikenal cukup punya kedekatan dengan Anies. Kelihatannya, apakah Anies juga, kalau misalnya ditawari lah ya, karena ada paling tidak dalam catatan publik ini ada 17 menteri yang juga orang Jokowi misalnya. Paling tidak kan itu kalau ini 5 masih ada 7 tuh ya. Apakah Anies dalam kedekatan Abang dengan Anies kira-kira akan menerima ini? Saya belum tahu, saya belum bicara sama Anies ya. Tapi kan Anies kan maksudnya dia orang yang ngerti pembangunan juga. Ya artinya kalau dia diajak Prabowo, saya pikir kan dia sangat bermanfaat. Misalkan dia kalau jadi menteri di sektor pendidikan atau di sektor pembangunan macam-macam, dia Anies saya pikir orang hebat. Apa penilaian Abang kalau Anies menerima dan apa penilaian Abang kalau Anies menolak?
Kalau menurut saya sih Anies kalau menerima pasti lebih bagus dong buat bangsa ini. Oke. Karena Prabowo ini kan orang benar. Ya kan, apa salahnya? Kan Prabowo sering bilang, kenapa saya dulu ikut Jokowi? Karena saya nggak mau berantem. Ya kan? Makanya saya ikut aja. Supaya ada persatuan, saling bantu. Apa. Ya itu kan sebaliknya juga. Kalau Prabowo ini benar, ya dia undang Anies ke istana, dia ajak Pak Anies sesuai dengan apa yang saya sering sebut, ya orang-orang yang memusuhi saya dulu, Wiranto lah, yang menghukum saya dipecat, Agung Gumelar, siapa semua. Ya kan dia ngomong bukan di sini, di Saint Petersburg, Petersburg di Rusia. Di Rusia, ya. Ya kan dia ngomong waktu pidato Forum Ekonomi Rusia beberapa waktu lalu. Nah sekarang buktiin aja Pak Presiden undang Anies ke istana, kasih jabatan. Itu kan konsekuensi Kalau dari Anies ucapan. kemudian menerima dan datang ke istana, menurut Abang, Bagus. orang ini Saya senang. Saya senang. Kalau Saya senang. tidak, Iya kalau sebaliknya tidak bagus. Iya, maksudnya kurang bagus karena tema persatuan itu ya harus diambil oleh Anies gitu. Oke, betul. Kalau ditawarin, kan Anies kalau nggak ditawarin malu dong. Iya, Ya iya. kan? Kalau Ibu Mega sendiri kelihatannya akan menerima atau tidak menerima? Kalau Ibu Mega itu sebenarnya kan sekarang udah ada proksi dia kan seperti Budi Gunawan itu kan Iya, orang dekat dia lah. orang dekat dia. Saya nggak tahu siapa lagi ya. Tapi maksud saya Mega itu orang politik yang lebih partai ya, jadi lebih real. Mungkin minta 3, minta 5 itu biasa aja gitu. Saya pikir itu biasa lah kalau dia masuk gitu. Oke. Kira-kira berapa lama lagi? Apakah misalnya kalau Pak Prabowo main-main dengan momen ya, apakah reshuffle itu akan terjadi di Oktober atau lebih cepat lagi? Dan menurut Abang, mana yang lebih baik? Di Oktober atau lebih cepat lagi? Kalau misalkan tantangannya tadi kan gini, ini kan tantangan kan nanti ada perubahan keuangan APBN. Iya. Jadi itu bulan Agustus kan. Agustus September. 16 lah kalau nggak salah. Agustus September. Kan? Agustus September ya. Oh itu. Itu kan momentum bagus. Iya betul. Kalau ada kepemimpinan baru di situ di tingkat level kementerian ya, Danantara lah, apa segala gitu, misalnya kayak gitu di situ ada perubahan besar-besaran. Maka itu ada efek di 3 bulan, 4 bulan ke depan. Jadi kan September, Oktober, November, Desember, 4 bulan. 4 bulan itu, ya kalau misalkan saya sebut tadi misalkan 3 juta rumah, bohong-bohongan yang di ini, ya kan, itu bagaimana jadi 100.000 deh dalam 4 bulan. Nggak usah 3 juta, 100.000 kali 8 kerja, real 8 kerja. MBG, ya kan, dirubah modusnya dari yang sangat top down menjadi setengah top down, setengah bottom up. Berapa lapangan kerja? Koperasi ini bagaimana? 4 bulan. Itu cukup untuk menyerap 1 sampai 1,5 juta lapangan kerja baru. Sehingga apa? Sehingga anak-anak muda, remaja-remaja kita ini bisa tenang. Karena apa? Karena ada sirkulasi. Ada orang yang tahu ada loker di sana, loker di sana. Jangan loker, satu loker yang datang langsung 10.000, jangan. Ini loker ini. Jadi betul-betul labor market harapan itu hidup. Publik juga muncul ya. Kalau labor market hidup, harapan anak muda hidup. Yang penting anak muda dulu. Iya. Karena anak muda ini kalau pengangguran bahaya. Dia bisa kriminalitas apa segala. Jadi menurut saya itu harus lebih cepat, lebih bagus. Bang, kalau yang Abang lihat ya, kan Abang juga di satu lembaga think tank dan satu lembaga riset tertentu. Keputusan ini meskipun baru terjadi kemarin, itu dipublikkan disikapi dengan ada yang pro, ada yang kontra. Mana sebetulnya yang lebih banyak? Yang publik yang oke dengan kebijakan ini dan kemudian bersimpati, atau minoritas tapi nyaring yang kemudian banyak sekali katakan saja kecewa dengan ini? Ya kalau misalkan Sibul ya, kan Pak Dasko kan nanya ke saya, Bang itu Rocky gimana Bang? Pendapat dia soal Tom Lembong dan Hasto. Saya tanya Rocky dong, kan kita udah pisah tuh. Rok, pendapat lu gimana tuh kata Prof Dasko? Dasko dia bilang, ya kan Dasko. Dia kasih singkatan Dasko. Apa? Dasko itu menurut dia adalah demokrasi, D-nya. And S-nya apa tuh? Stability Consolidation Commander.
Oh, pokoknya komander. Ya, jadi di dalam Jadi ini komandan dari demokrasi dan konsolidasi sosial, stabilitas. stabilitas sosial. Itu saya pura ke Dasko, Iya. ya kan? Respon? Iya dong, adalah responnya ada. Ya kan? itu pertanyaan dari Pak Dasko ke Rocky melalui saya. Iya. Ya Apa kan? tadi? Demokrasi Dasko sama dengan Democracy and Stability Consolidation Commander. Social Consolidation, Social Consolidation Commander. Jadi Dasko adalah komando daripada demokrasi dan konsolidasi sosial. Itu artinya positif buat Rocky. Sangat kan? dong. Artinya kan Rocky ini kan datang di tempat Hasto, sidang, dapat datang di tempat Tom Lembong juga. Iya kan? Iya, betul. Dan dia selalu hidup di podcast yang membela Hasto dan Tom Lembong. Karena dia orang yang kecuali di Madiolog dia nggak pernah mau datang. Mau lah, nanti saya kasih tahu sama Dasko, sama Pak Rocky. Bila perlu Rocky sama Pak Dasko dua-dua di sini di panel ya kan. Nah, maksudnya Rocky gitu, itu Rocky yang punya pengikut banyak, oke? Anies Baswedan hari ini mengeluarkan statement terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo. Oh, positif juga untuk kasus Tom Lembong. Tentu Tom Lembong yang dia singgung, ya kan? Positif dong. Iya, positif. Betul. Itu selevel Anies sama selevel Rocky. Ya, udah sangat luar biasa. Said Didu saya udah lihat juga. Apa katanya? X-nya dia, ya kan? Postingan dia sangat mengapresiasi. Ini toko-toko ya, semua toko-toko. Egy Sujana juga mengapresiasi. Ya kan, karena Egy Sujana mungkin dia takut juga kelompok ini kan kalau dikriminalisasi sama Jokowi kalau ya kan takut juga kan. Tapi dengan keputusan Prabowo kan mereka ada harapan bahwa kalau mereka nanti ditangkepin nih si Tifa, Roy Suryo apa segala bisa juga abolisi dan amnesti. Dan kelompok ini juga wajar untuk menuntut itu. Oh iya dong, wajar kan bisa selamat kira-kira gitu. Tentu di Megawati tadi sangat senang dengan keputusan Prabowo. Nah, kita menghargailah teman-teman seperti Ferry Amsari, Novel Baswedan apa segala karena mereka merasa sebagai guardian, guardian of the justice. Ya oke lah. Tapi kan kalau mau ditanya sama Darmawan tadi, kira-kira mana lebih banyak? Iya betul. Itu saya kan menunjukkan tadi tokoh-tokoh besarnya itu berterima kasih kepada Presiden Prabowo, termasuk Jumhur dan lain-lain. Berterima kasih. Tapi begini Bang, ada juga satu hal yang tadinya saya pikir tidak ini, tapi kepikiran juga. Ada kelompok yang kemudian menganggap tidakkah ini sebagai prakondisi, sebagai presiden untuk justru menghapus persoalan dugaan ijazah palsunya Pak Jokowi. Jadi Pak Prabowo nanti sedang mempersiapkan jalan, katakan saja babat alang-alang, pada suatu saat juga beliau akan melakukan hal yang sama terhadap Pak Jokowi misalnya. Maksudnya diapain tuh Jokowi sama dia? Ya mungkin ditinggalkan maksudnya. Bukan. Diapresiasi. Diabolisi juga lah atau diapa juga gitu, diberikan direhabilitasi juga atau gimana pula. Ini ada kelompok yang begitu dan itu real juga. Ya bisa aja, maksudnya bisa kan seorang pemimpin itu kan seperti Soeharto dulu. Dia kan juga berusaha melakukan Mikul Duwul, Menam Jero itu ya. Menam Jero. Kan artinya itu kalau gitu-gitu kita sih kita ini kalau Prabowo mengambil sikap itu, ya kan tentu rakyat tidak harus kemudian menuduh itu sebagai sebuah kemunafikan atau apa. Yang paling penting kan kita tetap melihat bahwa gerakan-gerakan rakyat untuk membawa Jokowi ke pengadilan, baik kasus korupsi, kasus ijazah palsu apa segala, harus tetap jalan. Karena buat kita sebagai sebuah bangsa kan kita harus berhasil bisa memenjarakan pemimpin yang korup. Harus berhasil. Kalau di Korea kan udah sering bunuh diri. Kan? Betul. Di penjara, bunuh diri karena presiden. Korea, di Jepang korupsi kan. Di sini harus berhasil nih. Indonesia. Jadi kita harus mengapresiasi. Kalau Prabowo-nya nggak mungkin lah. Kita harap memenjarakan Jokowi gitu. Prabowo nggak mungkin. Gitu. Bang, ada yang kemudian meskipun ini tidak jadi mainstream di medsos yang menghubungkan apa yang dilakukan Presiden Prabowo ini dengan nilai-nilai luhur yang pernah dilakukan oleh Nelson Mandela. Orang ini mengatakan bahwa
barangkali Pak Prabowo terinspirasi oleh Nelson Mandela yang justru memberikan banyak pengampunan terhadap orang-orang yang pernah Iya. memenjarakan dia. Dalam dari beberapa kali bertemu dengan Pak Dasko lah atau dengan siapa yang berada dalam lingkaran kecil Pak Prabowo, pernahkah Pak Prabowo memang menyebut-nyebut Nelson atau membaca buku Nelson atau apapun itu yang Ya, dekat-dekat dengan Nelson Mandela? Kalau itu kan dia umumkan kan. Oke. Dia kalau pidato di mancanegara itu kan dia memang sering mengatakan dia banyak belajar dari Nelson Mandela kan, termasuk di Saint Petersburg di Rusia itu. Jadi sebenarnya itu buat orang-orang yang mengalami pahit getir kehidupan seperti Pak Prabowo yang dipecat dari karir militernya, dihancurkan, kemudian dia terasing, exile di Jordan, kemudian pulang tarung apa segala. Menurut aku sih wajar aja dia mengambil nilai-nilai dari model Nelson Mandela. Dia memaafkan lawan-lawan politiknya, kan itu kan intinya. Tapi kan itu kan konteksnya itu lawan-lawan politik itu kan model Wiranto, model Agung Gumelar apa segala kan. Tapi kalau konteks kepala negara atau presiden yang korup, itu seorang presiden ini nggak bisa melindungi. Ya kan? Ini kan sekarang OOCCRP kan bilang Jokowi koruptor nomor 2 terbesar di dunia. Ya nggak? Kemudian KPK mengatakan di era Jokowi itu anggaran itu dikorup 50-60% rata-rata. Ada korupsinya lah di situ. Presiden itu yang ngomong deputi penindakan KPK, misalnya kayak gitu. Kemudian fakta-fakta kita indeks persepsi korupsi kita turun paling kacau 34 di era itu. Nah, belum lagi yang ini Wika Waskita segala itu. Yang triliunan itu ya. Korupsi yang terbaru Jiwasraya lah Taspen. Yang sekarang ini justru korupsi yang si pendidikan itu kan 10 triliun. Pak Nadiem ya. Nadiem Makarim ya. Jadi itu Telkom 300 miliar, kemudian BRI Telkom 400, BRI 600 miliar, begitu-gitu loh yang baru ini kan. Ini kan menunjukkan bahwa kita ini udah sesak napas dengan kasus korupsi. Yang itu semua terjadi di era Jokowi, di era Jokowi. Nah, itu memang maksud saya bangsa ini harus tetap menuntut agar Jokowi harus diperiksa. Ya kan, apakah terlibat dari banyak ini tadi. Misalkan uang 10 triliun yang ada di Google Chrome itu. Kemana aliran dananya? Ada masuk nggak ke lingkaran Jokowi? Mungkin Jokowi nggak, tapi lingkarannya. Ya kan? Nah, kemudian korupsi apa lagi? Periksa semua. Kalau ada, ya diadilin Jokowinya. Kalau ada. Ya kan? Kalau nggak ada, ya nggak apa-apa. Nah, itu disitulah Presiden Prabowo penting seperti Nelson Mandela dulu kan membentuk lembaga rekonsiliasi dan kebenaran kan gitu kan. Terbalik. Lembaga kebenaran dan rekonsiliasi kalau saya tidak salah. Nah, maksudnya kira-kira gitu. Jadi perlu ada sebuah lembaga yang bisa mengungkap ini gitu loh. Benar nggak kita 10 tahun kemarin salah arah dan salah urus itu dan mengakibatkan korupsi gila-gilaan. Mungkinkah Pak Prabowo melakukan itu kalau misalnya merujuk apa yang Abang katakan bahwa beliau masih merasa punya dalam tanda petik utang terhadap Pak Jokowi selama maksud saya itu kan tingkat dukungan rakyat terhadap besar presiden ya itu harus maksimal dan itu dia butuh kepastian ya. Misalnya contoh gini ya. Kasus PPATK rekening kemarin, boleh nggak saya singgung dikit nih? Iya, silakan. Rekening PPATK itu PPATK memblokir 3 bulan itu kan? Rekening dorman. Iya. Niatnya baik. Dia sudah ngasihkan pengumuman bahwa ini karena banyak sekali rekening idle lah ya yang dirampok oleh orang-orang bank sendiri. Siap. Karena dia ketika idle, ketika dia ini dimainkan sama orang-orang bank. Rekening ini 10 juta rekening disimpan uang bansos. Ya kan? Artinya ngapain uang bansos yang disimpan di 10 juta rekening? Tidak diambil-ambil, berarti kan ada skandal. Rekening ini menyimpan ratusan dorman institusi negara.
jual beli rekening ilegal, judi online apa semua di situ. Kata PPATK bukan kata saya. Baca aja tuh PPATK ngeluarin rilisnya kan. Baik dong, PPATK pengen melindungi bagaimana supaya hubungan bank dan nasabah ini sehat. Ya kan? Know your customer, dia bilang, ya kan? Telepon nih kalau alamatnya ganti. Telepon kalau misalkan kenapa dorman Pak apa segala, misalnya gitu kan. Bagus. Tapi ternyata rakyat nggak percaya sama PPATK. Nggak percaya kan? Akhirnya PPATK kan ditolak di mana-mana. Padahal itu ada kasus-kasus di mana orang itu ketakutan kalau dia dorman, dia ngulusnya berbelit-belit. Kalau di PPATK. PPATK bilang nggak berbelit-belit, cepat selesai. Tapi orang nggak percaya. Siapa PPATK? Negara. Kenapa rakyat nggak percaya sama negara? Ya kan? Itulah yang disebut sebagai low trust society. Kita ini berada pada low trust society. Orang-orang negara maju, dia high trust society. Nah, bayangkan bagaimana Prabowo ya mau bekerja berhasil kalau ininya low trust society. Bisa nggak Prabowo ngebayangkan di sebuah kabupaten yang saya mau banggakan, misalkan Lahad, membangun koperasi desa merah putih. Ketika kepala desanya kemarin ditangkepin semua, 20-an orang ditangkepin. Ini kalau kepala desa itu ditangkepin di mana-mana, bagaimana membangun koperasi desa merah putih? Bagaimana rakyat percaya lah ya? Bagaimana rakyat percaya? Ini kan yang terjadi seperti ini. Jadi mimpi Prabowo itu ya hanya bisa dia lakukan kalau trust-nya itu terjadi. Ada. Ini yang sekarang jadi problem. Jadi memang ya kata orang Sunda pabelit lah nih, udah bangsa udah pabelit. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dengan cepat untuk memulihkan makanya tadi istilah radical break tadi. Jadi Prabowo ini kalau dia yakin dia orang baik, ya kan, dan dia yakin 10 tahun kemarin itu orang buruk. Ya, dan dia di situ seperti Putin, ketika Putin itu dia numpang di Lenin, bukan di Lenin, numpang Boris Yeltsin untuk dia diangkat dari tangan kanan Yeltsin, dan kemudian dia akhirnya berhasil menjadi presiden, ya kan? Iya. Sekarang udah bukan masanya lagi, tetap begitu kan? Nah, dia bukan anteknya si Yeltsin. Iya, betul. Itu siasat lah katakan. Siasat. Jadi presiden kita ini harus melihat itu ya sebagai siasat. Sama kayak dulu Tuku Ceditir atau Tuku Umar ya. Tuku Umar yang kemudian ini ya pura-pura berkawan sama Belanda. Jadi Teku Johan Pahlawan, kemudian dia berkawan sama Belanda, kemudian dia serbu Belandanya. Iya, betul. Ya kan? Atau di zaman Kertanegara ketika Raden Wijaya ya kan pura-pura sama si Jariatan Wang yang dia kemudian dia bersekutu sama tentara Mongol itu, dia matiin ini ya. Jadi sebenarnya buat Prabowo paling gampang itu sebenarnya radical break itu ya nggak usah lagi muji-muji Jokowi lagi lah. Selesai. Bang, tapi gini, ini kan bukan pertama kali Abang bicara di sini, dan Abang juga bukan orang pertama yang kemudian mengendorse persoalan ini untuk segera menjadikannya kemarin itu siasat dan jangan lagi terbebani. Tapi mengapa terlalu lama? Saya pikirnya 2 bulan lagi kita sudah setahun pemerintahan Pak Prabowo dan orang sudah mulai cemas tadi kata Abang. Ya begini, kan ini melihat orang ini kan, misalnya Pak Presiden ini kan dari sisi manusia menjadi tua, ya kan? Manusia menjadi tua itu kan jadi terlalu bijaksana. Lambat ya? Wisdom. Bijaksana juga? Iya. Ya kan bijaksana, lambat. Kemudian otak mengkerut, kecil. Itu tanda-tanda orang tua, bukan saya ngomong, itu kedokteran. Penyusutan masa otot juga. Ya, masa otot, segala maksudnya ada gitu. Nah, orang tua yang kita harapkan bisa tetap revolusioner seperti dulu ada Khomeini, ada Khamenei sekarang. Ya nggak tahu lagi banyak lah mungkin ada. Betul. Itu memang jarang, dan kita berdoa supaya Prabowo salah satu dari orang yang tua tapi tetap revolusioner gitu. Amin. Ya. Nah, dan revolusioner itu nggak bisa sendiri.
itu sekali lagi nggak bisa sendiri. Revolusi itu mesti Ada kelompok, kawan ya. kawan, Betul. ya kan kawan. Misalnya kita mau ngelawan Trump, quote and quote ya melawannya Iya, bukan iya, ini. iya. Kalau kekuatan kita ini cukup kuat ya, misalnya kalau kayak komunis di Cina, Partai Komunis Cina itu satu lapisan tuh, Iya. Partai Komunis Vietnam satu lapisan, atau Mullah di Iran gitu, atau kelompok-kelompok Islam di Afghanistan, di apa, mereka kuat. Afghanistan kan nggak berhasil akhirnya ditundukkan sama Amerika, misalnya seperti itu. Jadi sebenarnya di situ Prabowo ini menurut saya lingkarannya nggak ada yang ideologis, kurang adalah yang ideologis. Nah, selama itu memang dia tidak lakukan, jangan kita berharap 100%. Yeah. Nah, tapi jangan kita menihilkan. Karena apa? Karena kalau kita bandingkan Jokowi yang 10 tahun lalu kacau balau, ini sebenarnya sudah alhamdulillah kita dapat keberkahan dari Allah, dapat yang model Prabowo gitu. Oke, artinya mungkin kita bisa berharap suatu saat kita kembali on the right track. Ya. Dan itu dimulai dari sesuatu yang banyak juga dikritisi orang, pemberian abolisi dan amnesti ini. Iya. Bukan begitu mungkin yang Iya, kalau yang dikritik orang tadi itu ya kita sekali lagi lah bahwa itu memang mereka tuh orang yang kita hormatin tapi pikirannya kebatas pada soal hukum ansih. Okay. Dia tidak melihat kapita selecta yang untuk melihat bangsa ini secara utuh gitu. Okay. Itu problemnya. Dengan kata lain, Abang menaruh harapan besar. Ini adalah entry point untuk kita bisa menaruh harapan agar di 2045 itu tidak jadi Indonesia cemas itu tadi yang Abang katakan. Ya, kalau ini kan jalan ini kan abolisi sama amnesti ini kan sebenarnya kan sudah ada peluang. Ketika Megawati menyerukan dukungan kepada Prabowo, ketika Anies melakukan satu ucapan terima kasih kepada Prabowo, harusnya kan buat Prabowo ini kan sebenarnya jembatan emas untuk mengundang pihak-pihak ini yang selama ini di luar sistem, ya kan untuk kerjasama membangun. Kalau mereka datang ikut membangun ya Mega dan Anies yang tentu melepaskan sekat-sekat dong, jangan berantem lagi nanti Mega berantem sama SBY lah, ya kan Anies nanti berantem sama siapa, udahlah. Enough is enough. Yang paling penting itu kita bangun kekuatan masa depan di bawah kepemimpinan Prabowo, dan Prabowo jangan lambat. Karena kalau ini misalkan permainan abolisi dan amnesti ini hanya untuk kenaikan rating di publik, ya mudah-mudahan enggak ya. Itu sayang persepsi sekali. Ya, sayang. Sebenarnya menurut saya sih cepat-cepat aja kelompok Anies sama kelompok Megawati ini dirangkul. Oke, satu pertanyaan terakhir Bang, ini Bang. Apakah ini tidak kemudian punya sisi-sisi katakan saja negatifnya dengan merangkul semua, tidak ada lagi oposisi, akan kurang juga check and balances di Republik ini. Ya, check balances itu kan tetap ada dari civil society kan. Kita kan udah tradisi kita sebenarnya selama 30 tahun terakhir ini ya itu kan sudah berhasil membangun NGO yang kritis di dalam isu-isu pembangunan dan politik. Ya, misalkan isu tambang, ada Jatam, lingkungan, ada Walhi, ada Greenpeace nanti, ada kelompok soal pemilu nanti ada Perludem dan lain sebagainya. Itu udah biasa nih sekarang. Belum lagi tambah mahasiswa dan lain-lain. Jadi sebenarnya kita nggak kehilangan oposisi, asal itu jangan dimatiin gitu loh. Itu menurut saya gitu. Jadi di masa depan posisi-posisi kelompok penekan itu seharusnya lebih dipelihara, lebih adekuat lah ya. Iya, lebih adekuat. Iya, tapi kalau konteksnya tadi Mega sama Anies ini ya kan kompetitor Prabowo di pemilu ini dirangkul, menurut saya nggak ada yang kehilangan. Ini malah memperbaiki gitu, kuat gitu. Terima kasih sekali Bang Saganda. Terima kasih. Ya. Sejarah Republik ini sudah terlalu kenyang dengan pengampunan yang mengabaikan keadilan. Terlalu banyak penguasa yang ingin disebut pemersatu, padahal hanya sedang menyelamatkan loyalis atau menyiapkan kompromi baru. Tapi Prabowo bukan siapa-siapa di sejarah, kecuali jika kita sendiri yang memberi makna pada langkahnya. Jika abolisi dan amnesti ini jadi pintu pembenahan hukum, maka itu warisan. Tapi jika ia hanya jadi alat barter kuasa dan konsesi, maka ini cuma episode lain dari sebuah kekuasaan yang malas memperbaiki sistem. Jika ini adalah jalan pembenahan, semoga jadi awal keadilan yang lebih jujur.
Tapi jika ini hanyalah politik dagang sapi, menukar amnesti dengan dukungan, menghapus vonis demi narasi, maka sejarah akan mencatatnya sebagai kemunduran, bukan kebesaran. Seperti kata Khalil Gibran, antara keadilan dan belas kasih, negara harus memilih keadilan lebih dulu, karena keadilan adalah wajah belas kasih yang jujur. Kita tidak menuntut presiden suci, kita hanya ingin negara ini kembali tunduk pada hukum, bukan pada strategi politik harian. Dan seperti yang dikatakan Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, kebenaran bukan diukur dari siapa yang mengatakannya, tapi dari apa yang dikatakannya. Unzur man qala wala tanzur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali, Mas. Sama-sama.